Teknik mikrobiologi dasar yang bisa kita gunakan ketika bekerja di dalam laboratorium itu ada dua. Yang pertama, teknik steril, yang kedua, teknik aseptis. Teknik steril atau kerja secara steril maksudnya bekerja pada kondisi terbebas dari semua bentuk hidup mikroorganisme atau endospora bakteri. Sedangkan teknik aseptik atau kerja secara aseptik adalah bekerja pada kondisi tercegah dari serangan agen infeksi yang dapat menginfeksi jaringan atau material yang steril. Teknik aseptik dalam dunia mikrobiologi merupakan suatu prosedur penting yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya kontaminasi. Teknik aseptik juga bermanfaat untuk mencegah adanya kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan pada kultur biakan murni. Untuk itu, sebelum kita melakukan proses pembuatan kultur biakan murni, seluruh peralatan yang digunakan harus dalam keadaan steril atau kita sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh semua jasad renik yang ada dan yang tidak diharapkan keberadaannya, sehingga pada saat ditumbuhkan pada suatu medium, tidak ada lagi jasad renik yang tumbuh. Alat-alat yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi. Yang pertama yaitu autoklaf. Autoklaf adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan. Dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan yang umumnya dilakukan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua yaitu cawan Petri. Cawan Petri adalah sebuah wadah yang berbentuk bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiarkan sel. Alat ini digunakan sebagai wadah untuk mengkultur bakteri, kamir, spora, atau biji-bijian. Yang ketiga yaitu pembakar bunsen. Pembakar bunsen adalah merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril khususnya untuk sterilisasi jarum OC. Bagian api yang paling cocok untuk membicarakannya adalah bagian api yang berwarna biru atau yang paling panas. Yang keempat itu inkubator. Inkubator adalah alat untuk mengikubasi atas memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Sedangkan mikropipet adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume sangat kecil. Banyak pilihan kapasitas dalam mikropipet dalam penggunaannya, yaitu mikropipet memerlukan tip. Media dan cara pembuatan media. Media adalah suatu bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang terdiri atas campuran nutrisi atau zat-zat makanan. Selain untuk menumbuhkan mikroba, media dapat juga digunakan untuk isolasi, memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba. Mikroorganisme dapat tumbuh pada medium yang berisi komponen-komponen nutrisi yang dapat digunakan untuk melakukan pertumbuhan. Medium untuk mikroba dapat terbuat dari bahan-bahan kimia, di mana medium tersebut dinamakan dengan medium sintetik. Tetapi terdapat pula medium yang terbuat dari campuran substrat dan senyawa-senyawa kimia. Inokulasi mikroba, yaitu penanaman bakteri atau biasa disebut juga inokulasi. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi diseptik, yakni kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pekerjaan dijaga agar tetap steril. Nah, inokulasi mikroba umumnya menggunakan alat yang disebut sebagai jarum OC.
Dalam mengisolasi biakan murni ataupun inokulasi mikroba, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama metode gores, yang kedua metode tebar, yang ketiga metode tuang, dan yang keempat metode tusuk. Untuk memindahkan jamur dan bakteri, jarum ose yang digunakan itu berbeda. Untuk jamur, jarum ose yang digunakan itu berbentuk batang. Karena hifa yang berbentuk seperti benang, mudah diambil untuk jarum ose berbentuk batang. Sedangkan untuk bakteri, jarum ose yang digunakan itu berbentuk bulat. Media pertemuan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari zat campuran, zat-zat hara atau nutrien yang berguna untuk membiakkan mikroba dengan mempergunakan bermacam-macam media yang dapat dilakukan isolasi serta perbanyakan pengujian sifat-sifat fisiologis dan memperhitungan jumlah mikroba. Media serta tempat tumbuh bakteri. Di sini media memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, media harus mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Yang kedua, media harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan perkembangan bakteri atau kebutuhan bakteri. Yang ketiga adalah media harus dalam keadaan steril. Artinya, sebelum ditanami bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Manfaat dan fungsi media. Adapun manfaatnya yaitu media berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang akan dibiarkan pada media. Selain itu, media juga berfungsi untuk membiarkan, mengasingkan, mengirimkan, dan menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Syarat media yang baik untuk digunakan sebagai tempat pertumbuhan mikroba adalah lingkungan yang dimiliki media tersebut harus sesuai dengan lingkungan yang dibutuhkan oleh mikroba sebagai tempat hidupnya. Adapun kriterianya adalah yang pertama adalah susunan makanannya, yang kedua adalah tekanan osmose, yang ketiga adalah keasaman atau pH, yang keempat adalah derajat, dan yang kelima adalah steril. Jenis-jenis media tumbuh, yang itu laktose broth. Laktose broth digunakan sebagai media untuk mendeteksi kehadiran kaliform dalam air, makanan, dan produk susu sebagai kaldu memperkaya pre-enrichment broth untuk salmonella dalam mempelajari fermentasi laktosa oleh bakteri pada umumnya. Pepton dan ekstrak beef menyediakan nutrien esensial untuk memetabolisme bakteri. Laktosa menyediakan sumber karbohidrat yang dapat difermentasi untuk organisme pertumbuhan dengan membentuk gas adalah presumptes untuk kaliform. Laktosa broth dibuat dengan komposisi 0,3%, extra beef 0,5%, dan laktosa itu 0,5%. Yang kedua itu EMBA atau Eosin Methylene Blood Agar, yaitu media Eosin Methylene Blue mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk memilih mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti Augurinosa dan Salmonella. Agar EMB atau levine merupakan media padat yang dapat digunakan untuk menentukan jenis bakteri coli dengan
memberikan hasil positif dalam tabung EMB yang menggunakan eosin dan methylene blue sebagai indikator memberikan perbedaan yang nyata antara koloni meragikan laktosa dan yang tidak. Selanjutnya, ada media nutrien agar dan nutrien broth. Kedua media ini sama-sama terbuat dari ekstrak beef dan pepton. Perbedaannya, nutrien agar lebih padat dibandingkan dengan nutrien broth. MRSA atau Deman Rugosa Sharp Agar. MRSA merupakan media yang diperkenalkan oleh Deman Rugosa dan Sharp pada tahun 1960 untuk memperkaya, menumbuhkan, dan mengisolasi jenis Lactobacillus dari seluruh jenis bahan. MRS agar atau Deman Rugosa Sharp Agar mengandung polisorbat, asetat, magnesium, dan mangan yang diketahui untuk bereaksi atau bertindak sebagai faktor pertumbuhan bagi Lactobacillus. Sebaik nutrien diperkaya, MRS agar tidak sangat selektif, sehingga ada kemungkinan Pediococcus dan jenis Leuconostoc serta jenis bakteri lain dapat tumbuh. Selanjutnya ada TSB atau Triptyca soy broth. TSB adalah media broth yang diperkaya untuk tujuan umum, untuk isolasi dan pertumbuhan bermacam mikroorganisme. Media ini banyak digunakan untuk isolasi bakteri dari spesimen laboratorium dan akan mendukung pertumbuhan mayoritas bakteri patogen. Media TSB mengandung kasein dan pepton kedelai yang menyediakan asam amino dan nitrogen lainnya yang membuatnya menjadi media bernutrisi untuk bermacam mikroorganisme. PCA digunakan sebagai medium untuk mikroba aerobik dengan inokulasi di atas permukaan. PDA digunakan sebagai media untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi kapang di dalam suatu sampel atau produk makanan. VRBA digunakan untuk perhitungan kelompok bakteri Enterobacteria. Yang terakhir ada PGA. Media ini digunakan untuk isolasi, enumerasi, dan menumbuhkan sel khamir.